Yang pertama kami persilakan kepada Bapak Risdiana Nugroho untuk memberikan tanggapan. Ya. Bapak Risdiana Nugroho, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Ibu Wulan, Ibu Sugiasih, Mas Fadel, serta sahabat-sahabat mahasiswa. Jadi Adrian itu bingung membahasnya saya atau Bu Wulan. Karena saya itu pembimbing dia, jadi nggak mungkin membahas. Padahal saya itu pembahasnya Fadel, pembimbingnya Bu Wulan. Oke, kita maklumi ya moderatornya bingung. Karena sudah saya ancam dia belum segera bikin skripsi. Kemudian mari kita lihat rumusan masalah. Biasanya saya kalau memeriksa skripsi itu yang saya lihat rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu 4 ya. Riwayat RA di desa yang bersangkutan, kepioniran, kemudian sinergi lembaga dan kendala implementasi. Kemudian saya cocokkan 4 rumusan masalah itu ke dalam daftar isi. Jadi saya belum lihat isinya, baru lihat daftar isinya. Kemudian ketika saya lihat di daftar isi, ternyata susunannya itu tidak sesuai dengan yang dibuat di rumusan masalah. Jadi harusnya kan di daftar isi itu, ketika bicara tentang pembahasan, itu dimulai dari riwayat, kemudian beralih ke kepioniran, kemudian ke sinergi lembaga, dan nanti bermuara pada kendala implementasi. Tetapi nampaknya Mas Fadel Gibran itu acak. Misalnya, ketika bicara tentang riwayat RA, itu dimasukkan di bab 4, di huruf D. Itu oke, tetapi kemudian rancu dengan ada kondisi geografis dan lain sebagainya. Harusnya kondisi geografis itu dibuat di bab tersendiri, sehingga kemudian kita bisa fokus ke riwayat. Dan ketika bicara tentang riwayat penataan aset di desa Blok Pitung, itu nggak usah lagi bicara tentang sejarah riwayat desanya. Jadi siapkan bab khusus yang berbicara tentang kondisi geografis wilayah plus sejarah wilayah yang bersangkutan, termasuk kondisi sosial ekonominya. Sehingga kemudian ketika masuk ke, anggaplah itu misalnya tadi bab 4 gitu ya, gambaran umum wilayah itu bab 4. Begitu masuk ke bab 5, kita langsung tempur dengan riwayat pelaksanaan. Ya. Itu dari susunan daftar isinya aja sudah begitu. Nah kemudian sesudah bicara tentang riwayat penataan aset atau riwayat RA di desa Bilok Pitung, kemudian beliau masuk ke, saya cari itu sinergi lembaga, kepionirannya itu ada di huruf C bab 5. Dan di atasnya itu seperti nampaknya sinergi lembaga. Jadi harusnya kan kepioniran dulu baru bicara sinergi. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, susunan rumusan masalahnya itu. Ya, jadi itu daftar isinya sudah loncat-loncat. Kemudian kendala masuk di bab 6 huruf A. Nah huruf B-nya itu ada analisis stakeholder. Saya cari di rumusan masalah tidak dibahas. Jadi analisis stakeholder itu dalam rangka menjawab yang mana? Atau sebetulnya analisis stakeholder itu masuk di semua unsur. Jadi ketika bicara tentang riwayat RA, ketika bicara tentang kepioniran, ketika bicara tentang sinergi lembaga, ketika bicara tentang kendala implementasi, analisis stakeholder masuk di situ. Seharusnya begitu supaya kemudian kita konsekuen dengan rumusan masalah. Itu kritik tentang daftar isi yang berarti nanti kan isinya berubah kalau daftar isinya berubah ya. Oke, sekarang kita masuk ke isinya. Saya itu kan sosiolog ya, jadi saya senang ketika bicara penelitian yang saya selalu cari itu civil society. Nah, di sini di halaman 66 itu ada Civil Society Organization, CSO. Tetapi kemudian ketika saya lihat di halaman 67, mana perannya? Ini kan bicara teori, ya. Jadi halaman 66 dengan 67 itu ketika bicara CSO itu bicara teorinya. Pertanyaan saya, mana faktanya di desa Blok itu? Mari kita lihat kenapa saya bilang ini teori. CSO perlu memahami kondisi sosiologis masyarakat desa Blok Pitung. Perlu memahami itu kan berarti belum paham. Ya, nah, padahal kan harusnya Anda di sini menjelaskan kalau memang dia belum paham, kenapa belum paham, apanya yang tidak paham, dan seperti apa seharusnya pemahamannya itu. Harusnya itu diterangkan di halaman 67. Saya sudah senang ada judulnya, tapi ternyata isinya cuma teori. Kalau teori kan saya bisa baca di Google Scholar ya. Tapi kalau fakta lapangan itu menarik ya. Jadi menurut saya perbaiki, cari faktanya di lapangan seperti apa, bagaimana peran kinerja CSO itu. Saya yakin mereka sudah berjuang keras itu. Kemudian lihat halaman berikut, halaman 70.
Halaman 70 ini bicara tentang kontradiksi. Jadi saya bilang kontradiksi antara yang ditulis oleh Mas Fadel dengan yang ditulis oleh Mas Fadel. Di halaman 70 misalnya, di situ ditulis, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan penataan akses dinilai cukup baik. Tapi kemudian nanti di halaman 75, komunikasi justru menjadi kendala. Berarti kan tidak baik. Ketika komunikasi menjadi kendala, berarti komunikasinya menjadi tidak baik. Padahal di halaman 70 dikatakan sudah baik. Jadi 70 dengan 75 itu kontradiksi. Kemudian kita lihat di halaman 72. Di halaman 72 itu judul babnya kan sinergi kepentingan. Tetapi kemudian hurufnya itu kendala. Pertanyaan saya, mana sinerginya? Ya, jadi judulnya sinergi kepentingan, tapi begitu masuk huruf A kendala loh. Sinerginya mana? Harusnya kan bicara sinergi dulu baru bicara kendalanya. Jadi kalau menurut saya, sistematika berpikirnya itu, alur pemikirannya itu kan ketika bicara tentang sinergi, itu bicara pembukaannya itu mungkin pelaksanaan sekilas, tapi faktual ya, bukan teoritik. Pelaksanaan, kemudian berikutnya sinergi, kemudian baru kendala, baru kemudian solusi, baru kemudian restorasi peran. Karena saya pikir persoalannya itu di peran para pihak. Ya, jadi pelaksanaan, bahas sekilas, mungkin 1 atau 2 alinea, kemudian sinerginya seperti apa, kemudian kendalanya apa, kemudian solusinya, baru kemudian restorasi peran para pihak. Itu halaman 72. Kemudian halaman 75. Halaman 75 kalimatnya itu adalah pelaksanaan reforma agraria secara garis besar tidak menemui kendala dari segi komunikasi dan koordinasi. Ini kan sebuah kesimpulan yang saya pikir prematur. Kenapa saya bilang prematur? Karena nanti di halaman 76 terlihat bahwa implementasinya buruk. Jadi kalau implementasinya buruk, berarti komunikasinya buruk, koordinasinya buruk. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau komunikasinya buruk dan kalau komunikasinya baik, tidak mungkin implementasinya buruk. Kalau komunikasinya baik, implementasinya besar kemungkinan baik. Kalau dia buruk, berarti ada persoalan. Persoalannya adalah pada kurangnya pemahaman substansi. Mereka berkomunikasi, tapi isi komunikasinya itu tidak mampu menyentuh substansi, sehingga pihak yang berkomunikasi tidak paham tentang substansi yang didiskusikan, yang dikomunikasikan. Kemudian kalau implementasinya buruk, berarti koordinasinya buruk, karena mereka gagal berbagi peran. Jadi ketika implementasi buruk, berarti koordinasinya buruk karena mereka gagal berbagi peran. Nah, kalau itu yang terjadi, kalau implementasinya buruk, maka kemudian Mas Fadel nggak berhak menyebut bahwa koordinasinya baik, harus berani katakan komunikasinya buruk meskipun secara formal baik. Anda kan peneliti kualitatif ya, peneliti kualitatif itu keunggulannya pada behind the fact, di balik fakta. Fakta formalnya baik, semua SOP dilaksanakan, baik koordinasi maupun komunikasi. Tapi behind the fact-nya buruk, karena yang dikomunikasikan bukan yang substansi, karena yang dikoordinasikan itu bukan hal-hal yang mampu membuat mereka berbagi peran dengan baik. Mereka gagal berbagi peran. Itu kemudian berikutnya di halaman 89. Di halaman 89 ini ada tabel 9, saya pikir keren ada tabelnya. Dan seperti tadi saya sampaikan, saya senang dengan sosiologi, saya penggemar sosiologi, maka saya segera menukik ke peran pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima redis. Dan kemudian di sini dikasih centang oleh Mas Fadel, peran pemerintah desa itu sebagai fasilitator, pelaksana, dan mediator. Peran tokoh masyarakat itu mediator, peran masyarakat itu sebagai pelaksana. Nah, kelemahan ini tabelnya oke, saya pikir ini bisa diapresiasi. Yang tidak bisa diapresiasi adalah deskripsinya. Tidak dijelaskan ya, apa dampaknya kalau kemudian mereka menjalankan peran hal-hal yang tadi disebutkan di centang itu nggak dijelaskan bagaimana dampaknya, kemudian bagaimana implementasinya di lapangan, bagaimana kendalanya. Karena saya yakin ada kendalanya itu. Misalnya ketika masyarakat penerima redis berperan sebagai pelaksana, kan ada kendalanya. Begitu juga ketika tokoh masyarakat berperan sebagai mediator. Ada kendala, ada dinamika, ada hal-hal di balik fakta yang tidak nampak di permukaan, yang itu sebetulnya kekuatan kualitatif. Dan itu ketika saya cari di halaman berikutnya nggak ada, karena langsung sudah ganti judul itu. Ya. Jadi hanya beberapa alinea, tabelnya keren, tapi analisisnya cuma 2 alinea. Saya pikir nggak cukup, itu bisa 3 halaman analisisnya itu. Ya. Tabelnya itu, karena untuk membahas yang 3 tokoh itu,
3 pemain kunci, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima redis, itu aja sudah bisa 3 atau 4 halaman. Padahal ini kan ada 11. Jadi 2 alinea nggak cukup. Belum mencerminkan kesarjanaan ya, karena kalau cuma 2 alinea ini D1, laporan PKL ya. Saya pikir itu yang harus diperbaiki. Kemudian berikutnya sama seperti yang tabel 9, yaitu di tabel 11 ini juga menarik ketika bicara tentang pemerintah desa, fasilitator, mediator, kemudian masyarakat penerima redis sebagai perencana dan pelaksana. Ketika masyarakat berperan sebagai perencana, itu kan dinamis, Mas. Sangat dinamis itu. Ya. Itu ada kendalanya, ada kemampuan berkomunikasi, karena mereka kan akan usul beberapa hal, dan itu menjadi penting untuk kemudian diuraikan dengan baik. Sama, ini juga cuma 2 alinea. Ya. Jadi saya pikir kelemahannya Mas Fadil adalah enggan membuat deskripsi yang detail, dan itu harus dirubah ya, supaya kemudian skripsinya menjadi baik. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, ini bicara tentang kegiatan reforma agraria tahun 2021 sampai 2023. Saya pikir oke ya, ini dalam rangka menjawab riset question 1. Kemudian alinea berikut bicara tentang kepioniran, tetapi kemudian tidak cukup bukti untuk menunjukkan bahwa kantor pertanahan yang bersangkutan, kantor pertanahan tempat lokasi penelitian itu cukup bukti memenuhi syarat sebagai pionir. Ya, jadi sebelum masuk ke kesimpulan yang seperti ini kan dibilang sebagai pionir, coba lihat dari pembahasan. Kan tidak ada dibahas tentang pioniran itu, indikasinya apa saja, dan apakah kantor pertanahan yang bersangkutan itu cukup memenuhi syarat itu. Kalau nggak bisa disebut pionir. Kalau cuma menyampaikan gagasan, sekarang semua kantor punya gagasan. Ya. Itu. Kemudian yang alinea 3, dalam rangka membahas riset question 3, sinergi lembaga. Tidak nampak sinerginya. Yang nampak itu hanya followership. Dan followership itu bukan indikasi sinergi. Kalau sinergi itu ada inisiatif. Ya, jadi tidak followership. Kemudian kesimpulan yang keempat, itu tentang penataan aset. Ya. Penataan aset tidak ada kendala. Ini juga kesimpulan prematur. Di sini kesimpulannya tidak ada kendala, padahal di dalamnya kendalanya banyak. Jadi hati-hati buat kesimpulan. Kemudian kesimpulan yang terakhir, ini sepertinya nggak ada hubungannya dengan riset question ya. Jadi ketika Mas Fadil nulis kesimpulan tentang sinergi lembaga berpengaruh sangat besar terhadap keberhasilan program, itu Taman Kanak-Kanak sudah tahu. Ya. Sinergi lembaga berpengaruh sangat besar terhadap keberhasilan program, itu nggak usah diteorikan, tidak usah didalilkan ya. Itu kesimpulannya yang tidak diperlukan. Jadi saya bilang, saran saya kesimpulan yang alinea terakhir itu dibuang karena itu tidak menunjukkan sesuatu. Tidak ada unsur kesarjanaan di situ ya. Nah, kemudian kalau memang tadi saya bilang ada analisis stakeholder, itu masukkan di semua bahasan. Analisis stakeholder itu masuk di bahasan tentang riwayat, kepioniran, sinergi lembaga, dan kendala. Saya pikir demikian. Mohon maaf kalau ada kesalahan, jangan marah Mas Fadil. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik.